ada anekdot kan yang bilang bahwa lu kan udah 5 tahun di sini. Eh, ada nggak ya yang bisa gantiin kamu? Waduh, pekerjaan saya susah sekali Pak. Ini kalau mau nyari gantinya ini dia harus ngerti ini, ngerti ini, ngerti ini, ngerti ini gitu ya. At the end leadernya bilang ya udah deh lu tetap stay di situ, nanti anak buah lu yang gua promote ke tempat ya. Jadi ya ada konsekuensi ketika kita bilang bahwa saya ini irreplaceable gitu ya. Nah, ini nggak bisa tergantikan ya udah lu stay di situ aja gitu. Mungkin itu juga momen di mana kita belum berhasil untuk menciptakan a better version of me dan juga belum bisa menciptakan a better version of our team juga ya. Akhir, Pak. Saya penasaran sama Bapak, itu kan di layar Bapak ada be a better you, Pak. Yes. Terus ada gambar-gambar ada orang. Maksudnya apa tuh, Pak? Bisa di-sharingkan, Ya. Pak? Iya. Jadi ya ini sebenarnya tagline yang sudah cukup lama yang saya lihat gitu ya selama saya mulai dari kuliah kemudian berkecimpungan di tempat kerja dan kemudian juga berjejaring gitu ya. Kalau saya lihat bahwa seringkali kita sebagai manusia atau individu itu selalu membandingkan supaya kita bisa termotivasi gitu ya untuk wah saya pingin deh suatu saat saya menjadi kayak si A atau saya jadi si B dan sebagainya. Nah, bagi saya untuk kita bisa menjadi manusia yang optimum itu ada 3 hal. Yang pertama adalah saya harus tahu diri saya siapa dulu sih. Jadi banyak sih makanya kemudian orang-orang entah pergi ke psikolog atau kemudian menggunakan beberapa tools untuk assess personality saya orangnya seperti apa sih dan sebagainya. Nah, dengan makin mengetahui diri sendiri maka kita bisa menjadi diri sendiri. Kan ada yang bilang jadi diri sendiri gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu kita siapa, bagaimana kita bisa jadi diri sendiri gitu kan? Jadi be yourself itu pengejawantahannya ya kita juga harus cari tahu saya ini strength-nya apa sih? Saya ini punya keunggulan di mana sih? Nah, dari sana kemudian baru I compete with my own standard gitu. Jadi be a better you each day. Jadi dalam artian bahwa setiap hari kita bukan harus ada kompetitor nih baru saya semangat gitu. Tapi saya bisa ngeliat citra diri saya, apa sih yang saya ingin bisa jadi lebih baik dari diri saya. Nah, that's the second part. The third part kalau yang saya juga berusaha untuk terus lakukan walaupun mungkin belum semuanya saya lakukan adalah be the best you. Be the best you dalam artian bahwa ketika Anda mencapai suatu titik, be the best you adalah Anda bisa bantu orang lain untuk menjadi yang lebih baik juga. Termasuk kalau kita sebagai leader, ultimate goal or leader itu bukan hanya lead the team, tetapi create another leader. Jadi kalau saya lihat, saya selalu katakan bahwa seorang leader mungkin sekarang, mungkin dulu rule of thumb-nya mungkin 5 tahun gitu ya. Anda 5 tahun duduk di posisi itu, 2 tahun pertama Anda perform, 2 tahun Anda belajar, kemudian 1 tahun perform, 2 tahun berikutnya Anda perform sambil Anda create another leaders. Tapi sekarang kan makin pendek, rata-rata mungkin 3 tahun gitu ya. Anda belajar dengan cepat, Anda perform, kemudian siap-siap transisi. Nah, dengan konsekuensi seperti itu ya berarti ultimate goal untuk creating leaders itu menjadi makin urgent gitu. Be the best you is not only for yourself, tapi kalau kita bicara ada Stephen Covey bilang, prinsipnya create a legacy gitu kan ya. Legacy-nya ya termasuk developing orang, membangun leader baru. Developing orang, create leaders gitu. Jadi ada anekdot kan yang bilang bahwa lu kan udah 5 tahun di sini. Ada nggak ya yang bisa gantiin kamu? Waduh, pekerjaan saya susah sekali Pak. Ini kalau mau nyari gantinya ini dia harus ngerti ini, ngerti ini, ngerti ini, ngerti ini gitu ya. At the end leadernya bilang ya udah deh lu tetap stay di situ, nanti anak buah lu yang gua promote ke tempat. Ya, jadi ya ada konsekuensi ketika kita bilang bahwa saya ini irreplaceable gitu ya. Nah, ini nggak bisa tergantikan ya udah lu stay di situ aja gitu. Mungkin itu juga momen di mana kita belum berhasil untuk menciptakan a better version of me dan juga belum bisa menciptakan a better version of our team juga ya, karena memang kita belum mendevelop mereka dengan baik sehingga mereka belum bisa menggantikan kita. Iya, jadi memang dan itu harus dimulai dari intention sih. Jadi intentionnya bukan hanya
target perusahaan tercapai, tapi memang saya juga punya intensi dan alokasi waktu untuk develop the team. In that sense bahwa ketika kita memberikan direction itu sekaligus sebenarnya kita empower. Balik lagi ke awal ya, bahwa empowerment ini jadi sangat-sangat penting di saat work from home ini. Dan building a better yourself juga sangat-sangat penting di saat work from home ini. Karena kan kalau kita ibaratnya dulu bilang mau belajar nggak sempet, nggak ada waktu, sekarang dikasih waktu di rumah untuk bisa lebih produktif, bisa ini, mungkin meeting-meeting berkurang, traffic juga berkurang, kita harus bisa belajar untuk bisa bangun diri kita yang lebih baik lagi gitu kan. Iya. Nah, relate dengan itu makanya kalau Pak Ray lihat di ujung tulisan Be a Better You itu kan ada ransel gitu ya. Nah, jadi ransel itu sebenarnya ingin gambarin bahwa be thankful of your situation. Dalam artian, kalau kita mau, setiap orang kan pasti pernah jalan-jalan gitu ya. Tapi begitu pulang, dia mau jalan ke tempat baru lagi, mestinya kan dia ngomongin dulu dong isinya gitu ya. Barang-barang nggak perlu dikeluarin dan sebagainya. Nggak mungkin kita tambahin lagi dengan barang baru gitu kan, hal baru. Nah, sama dengan perjalanan kita gitu. Ketika kita ingin melanjutin perjalanan ya beban-beban itu dikeluarin lah. Suka ngeluh, situasinya kok kayak gini sih dan sebagainya. Itu nggak akan bawa kita kemana-mana sih. Gitu. Karena saya tahu Pak Bambang juga sering traveling kan Pak ya? Ya, itu juga salah satunya. Jadi memang kalau kita mau pindah ke destination yang baru, kita juga harus mengurangi bawaan-bawaan kita yang lama, gitu ya, yang memang udah nggak kepake lagi lah istilahnya. Iya. Jadi saya terinspirasi itu dengan kalau Pak Ray pernah lihat film Up in the Air. Jadi si George Clooney ya Pak? Betul. Jadi George Clooney itu dia punya peran sebagai seseorang yang pecah-pecatin ya dia. Outplacement. Yes. Iya, dan kemudian dia punya tenaga outplacement yang lebih muda, perempuan. Nah, itu yang menarik tuh, karena di film Up in the Air itu juga bicara tentang proses digitalisasi, dan bisa nggak kita mencat orang lewat hanya lihat di monitor dan sebagainya. Nah, sebenarnya di situ juga ada dinamika yang menarik. Jadi bicara tentang pemanfaatan teknologi tempat kerja itu sudah mulai dari itu tahun 90-an itu filmnya. Gitu. Atau 2000 awal lah gitu. Nah, jadi ya terkait sih dalam artian bahwa ada beberapa hal yang memang nggak perlu kita bawa sih gitu. Dan kalau misalnya kita bawaan yang lama terus, ketika tadi kita sempat bicara bahwa memang teknologi udah berubah, tantangan udah berubah, harus digitalisasi, kita masih bawa bekal yang lama atau bawa knowledge yang lama, ya lama-lama kita ketinggalan dan mungkin kita bisa digantikan tadi kan. Kalau lakanya jadi makin berat. Iya, betul. Jadi berat, jadinya kita nggak bisa cepat ya Pak, geraknya Pak ya? Benar. Jadi even kita bergerak pun masih kalah cepat gitu. Bukan kita berhenti loh, tapi kita bergerak aja masih kalah cepat nih. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya dari Pak Bambang sendiri, ada nggak sih Pak tips buat orang-orang yang memang kita sempat singgung beberapa sih, bahwa bagaimana tips untuk menjadi leader yang baik saat ini. Karena memang tadi Bapak sempat bilang bahwa kita harus develop orang, itu salah satunya. Kita harus terus improve diri kita sendiri juga. Ada tambahan lagi nggak Pak? Iya, bagi saya itu yang utama bahwa kita selalu datang ketika kita masuk dalam sebuah tim, kita bicara kepada tim kita bahwa I'm not here to compete, but I'm here to complete, gitu ya. Jadi bahwa saya ingin mengajak semua, ayo kita jalan bareng-bareng. Otomatis mungkin kalau misalnya ada beberapa yang bilang enggak, saya enggak, ya udah nggak apa-apa, gitu. Ya, jadi yang pertama itu bahwa kita datang itu ingin membawa perahu ini bareng-bareng, gitu. Dan di dalamnya yang tadi sudah Pak Ray juga udah share gitu ya, bicara empowerment, kemudian influence mereka supaya bisa at the same boat gitu. Nah, bagi saya yang utama itu dulu gitu. Nah, the rest kita bisa lakukan selama perjalanan atau journey tersebut. Nah, terkait perjalanan nih Pak, Bambang kan saat ini kan udah jadi director, betul ya Pak ya? Udah jadi director, udah cukup lama juga lah jadi director, maksudnya di beberapa organisasi. Ada tips nggak Pak buat teman-teman mungkin yang memang masih meniti karirnya supaya bisa cepat gitu Pak?
Mm-mm. Ya, saya sendiri sih sebenarnya belum lama Pak dibanding banyak senior saya yang jauh lebih lama gitu. Humble ya Pak ya? Enggak. Nah, jadi bagi saya ini tetap journey itu kan proses belajar gitu ya. Dan di masing-masing titik kita create milestone lah gitu ya. Dalam masing-masing milestone pasti kita punya tantangan yang berbeda-beda. Kalau saya bilang mungkin mulai saja dengan apa yang dalam kontrol kita gitu. Dan ada beberapa hal sampai sekarang pun mungkin ada beberapa hal yang ngeselin, ada beberapa hal yang kok gitu sih gitu ya. Dan ya dari cerita itu sebenarnya nanti akan menjadi cerita yang jauh lebih menarik. Jadi ada yang mengatakan bahwa jangan ceritakan masa-masa sulit kamu pada saat kamu sulit, tapi ceritakan masa-masa sulit kamu ketika kamu berhasil. Luar biasa. Dalam nih Pak, dalam. Nah, Berarti memang balik lagi fokus ke apa yang kita bisa lakukan, kontribusikan ke organisasi pada saat itu gitu ya Pak, sesuai dengan tantangan organisasi. Ketika kita masih baru, jangan pelit-pelit untuk ngerjain sesuatu lah. Kalau bisa perhitungan gitu ya. Ya, lebih total aja gitu. Karena mungkin dikatakan, wah, nggak cocok nih argonya sama yang dibayarin ke saya. Ya, at that time maybe secara financial Anda merasa nggak cocok, tapi portfolio Anda nambah gitu. Belajar lah dari situ ya. Dan itu jadi pengalaman. Mindsetnya dibalik. Kapan lagi belajar dibayar gitu kan. Dan seringkali kan mindsetnya orang-orang bahwa ngapain saya kerjain kerjaan lebih kalau saya cuma dibayar segini. Betul. Padahal kita juga bisa membalik bahwa memang kapan saya mau dibayar lebih kalau saya hanya kerjain begini doang gitu kan. Betul. Dan saat ini kapan lagi saya bisa belajar tapi dibayar gitu kan. Betul. Ya. Balik lagi memang be a better you itu jadi sangat-sangat penting di kondisi seperti ini juga memang. Dan tetap relevan setelah COVID dan sebelum COVID. Iya, it will stay relevant karena kita bicara ini kan sebuah journey gitu kan ya. Dan semua orang mungkin nggak akan banyak bicara destinasi kalau nggak bicara journey kan. Justru journey-nya itu yang menarik diceritakan. Jadi kalau katakanlah biografi orang sukses manapun yang pernah kita baca gitu kan ya. Yang kita baca kan sebenarnya journey-nya. Ya. Siap. Dan itu yang menarik sebenarnya. Kadang-kadang orang hanya fokusnya ke hasilnya aja, dia berhasil sukses dan dia mungkin gagal atau gimana, tapi nggak lihat perjalanannya itu ya. Memang banyak pembelajaran dari situ. Iya. Oke. Thank you, Pak Bambang Yapri. Senang sekali. Saya pribadi belajar banyak, Pak, dari Bapak. Walaupun udah malam gini, tetap semangatnya tetap menyalur gitu ke saya, dan tetap saya harap teman-teman juga bisa merasakan perjalanan karir beliau dan banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Tetap sehat Pak. Mudah-mudahan nanti setelah COVID kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya Pak. Iya. Sudah 4 minggu ya. Dan salam buat keluarga juga Pak. Mudah-mudahan selalu sehat Pak. Dan tetap bisa menyehatkan Indonesia Pak. Karena saya tahu keluarga Bapak ada yang di medis juga ya Pak ya. Ya. Siap. Thank you Pak.